Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini jadi kita on time ya. Jadi pas jam 8 kita mulai ujian. Tapi sebelumnya kegiatan-kegiatan di bawah ini, penghasil mete, kacang mete itu. Nah, untuk mereka lebih paham, oh berarti di lingkungan saya itu memang ada kegiatan ekonomi yang beraneka ragam seperti itu. Jadi anak saya bawa langsung ke lingkungan sekitar mereka, mereka jadi tahu, oh berarti orang tua saya itu melakukan kegiatan ekonomi yang seperti ini, begitu Bu. Mereka jadi membangun pengetahuan mereka sendiri dari lingkungan yang ada. Oke, memangnya rata-rata petani ya? Iya Bu, petani mete. Oh, petani mete memang siswanya. Iya, orang tua siswanya petani mete Bu. Oke, coba kita lihat ya, karena Ibu sudah menggunakan tadi model pembelajarannya PBL. Nah, kira-kira bagaimana cara mengembangkan RPP yang menerapkan TIPEX dari aspek penyusunan materi dan langkah-langkah pembelajaran? Coba kira-kira di mana? Itu tadi saya menggunakan PPT yang pertama untuk cara lebih mudah saya untuk menjelaskan kepada siswa dan langkah-langkahnya. Selanjutnya saya menampilkan ada video. Video itu adalah video yang kemarin sempat diambil oleh Solo Post TV yang itu Bu, yang bagaimana ya? Mereka itu datang ke desa kami untuk merekam bagaimana cara mereka menghasilkan mete itu dari pohonnya, dari pohon, lalu mereka ke pengepul sampai mereka bisa dibelah, lalu dimasak sampai dikirimkan kemana-mana begitu. Nah, dengan seperti itu anak akan merasa lebih bagaimana ya Bu, melihat tetangganya yang ada di televisi, itu mungkin mereka akan lebih merasa penasaran, oh bagaimana ya itu Pak Katma ada di televisi begitu. Lalu untuk yang selanjutnya saya menggunakan video lagi dengan dongeng yang tadi. Untuk TPACK-nya mungkin dengan saya menggunakan video, anak-anak juga akan lebih tertarik daripada saya bercerita seperti ini. Mereka bisa melihat langsung, oh bentuk semutnya seperti ini, yang lucu-lucu seperti ini, terus ini peristiwanya begini, mungkin begitu Bu. Oke, selain TIPEX yang Ibu gunakan, apakah penerapan pendekatan, adakah pendekatan pembelajaran yang lain? Ada Bu, saintifik. Saintifik. Iya. Oke. Paparkan coba letak komponen 5M pendekatan tersebut dan pendekatan pembelajaran Ibu. Coba bisa dipaparkan letak komponennya yang 5M itu. Yang 5M itu mungkin dari awal pembukaan itu Bu, saya mengajak anak untuk mencari tahu dulu apa yang namanya jenis pekerjaan di sekitarmu itu apa. Terus saya mengaitkan ke, oh iya, ini pekerjaan yang ada di sini itu seperti ini, seperti ini. Nah, setelah itu saya meminta anak untuk menjelaskan, setelah kamu tahu pekerjaannya seperti ini, tahapan apa ya yang dilalui, seperti itu. Nah, setelah itu anak-anak saya minta untuk menuangkan. Kalau sudah, coba anak-anak letakkan pekerjaan itu di LKPD, terus dibedakan. Selain itu, kita akan melakukan simulasi. Begitu. Setelah mereka melakukan simulasi, mereka akan mengambil kesimpulan. Oh, jadi yang saya pelajari itu seperti ini toh. Yang namanya produksi dan yang namanya produsen itu bedanya itu di sini, begitu Bu. Oke, baik. Untuk sementara barangkali Bu, silakan Ibu Emma. Iya, baik. Terima kasih Bu Hikmah. Ya, jadi Bu Anik Wulandari ya, dari RPP yang Ibu sudah susun, ya, itu kan seyogianya seorang guru harus membuat RPP atau mendesain tujuan pembelajaran yang merangsang siswa untuk berpikir kreatif, ya, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Nah, apa pentingnya menurut Ibu Ani? Apa pentingnya pembelajaran bermakna bagi seorang siswa?
Menurut saya pentingnya pembelajaran bermakna bagi seorang siswa itu mengubah kemampuan pengetahuan siswa yang sebelumnya mungkin kurang paham atau mungkin malah tidak paham terhadap sesuatu menjadi lebih paham atau lebih mengetahui konsep-konsep yang memang sebenarnya itu tidak bisa diubah-ubah, Bu. Seperti itu. Tidak bisa diubah maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, Bu. Anak kan masih ini yang di pembelajaran saya tadi, anak-anak itu belum paham tentang konsep antara produsen dan produksi seperti itu. Mereka masih terbalik-balik. Kadang-kadang mengartikan kalau produksi dan produsen itu memang sama. Yang artinya kan kalau produksi itu memang berbeda dengan yang namanya produsen. Produsen orangnya, kalau produksi itu kegiatannya, tapi anak-anak belum mampu untuk membedakan itu. Nah, sebelumnya mereka belum bisa membedakan, tapi setelah pembelajaran, setelah dengan beberapa rangkaian kegiatan, mereka bisa memahami yang namanya, oh ini ternyata antara produksi dan produsen ini berbeda, begitu, Bu. Bukan hanya di pembelajaran yang tadi ya. Oh iya. Secara umum, Ibu. Iya. Apa pentingnya pembelajaran itu menjadi bermakna bagi seorang siswa? Oh ya, untuk umumnya kegiatan bermakna untuk setiap siswa itu tadi, Bu, untuk bagaimana agar anak itu menjadi lebih paham, menjadi lebih mengerti tentang hal-hal yang sebelumnya belum mereka ketahui, Bu. Ya, jadi apa yang Ibu lakukan? Saya akan memberikan pembelajaran bermakna kepada siswa. Yang akan saya lakukan, saya akan memberikan pembelajaran yang mereka bisa membangun sendiri pengetahuannya. Jadi tidak hanya saya menerangkan, anak-anak menghafalkan, lalu mereka tahu jawabannya, tidak. Tapi saya akan mengajak anak untuk mencari sendiri. Oh, ini itu supaya bisa jadi begini itu berarti alurnya seperti ini. Begitu anak kita ajak langsung untuk ke lingkungan supaya mereka belajar untuk mengetahuinya sendiri. Jadi tidak hanya kita yang kamu ke sini ya nak, kamu ke situ, tidak. Tapi anak kita ajak untuk kreatif. Bagaimana ya supaya ini bisa jadi begini? Langkah-langkah apa ya yang harus saya kerjakan supaya bisa menjadi seperti ini? Begitu, Bu. Ya, kemudian Ibu, adakah menerapkan high ordinary thinking skill di dalam pembelajarannya Bu Ani tadi? Iya, Bu. Ada, Bu. Ada? Ada. Ya. Apa pencirinya ya? Ciri-ciri HOTS ya, Bu ya. Yang Ibu kerjakan ya, yang Ibu kerjakan. Iya. Untuk ciri-ciri HOTS yang saya kerjakan, pertama kali saya menentukan indikatornya, Bu, untuk supaya anak bisa diarahkan ke ranah yang berpikir yang HOTS itu. Saya ini indikatornya saya beri yang pertama ada indikator penunjangnya dulu, lalu indikator inti, dan bila itu memungkinkan, saya beri indikator tambahannya untuk advent materialnya. Setelah itu, pendekatan HOTS itu saya tuangkan juga di dalam langkah-langkah pembelajaran. Setelah diterapkan di langkah-langkah pembelajaran, untuk dievaluasi juga saya berikan soal yang menurut saya HOTS, Bu. Yang pertama saya berikan stimulus anak supaya mereka bisa berpikir, oh di lingkungan saya itu seperti ini. Bisa jadi anak tidak hanya hafalan saja, tapi anak bisa bagaimana ya? Anak bisa memikirkan, oh iya, berarti kalau itu seperti itu, nanti hasilnya akan jadinya seperti ini, begitu Bu. Jadi anak seperti tidak apa? Hanya... Itu seperti apa? Dijelaskan Bu Ani. Itu seperti itu apa maksudnya? Misalnya begini Bu, anak-anak belajar dari lingkungan. Kalau anak-anak cuma dari hafalan kan mungkin nanti kalau ada soal yang berbeda, anak-anak akan, oh ini soalnya beda ya dari kemarin, bagaimana cara saya mengerjakannya karena ini beda. Tapi kalau misalnya kita langsung ke lingkungan, langsung ke
konsepnya anak-anak lebih paham, anak-anak memahami, mereka walaupun diberikan soal yang berbeda, oh berarti ini peristiwanya sama dengan yang diberikan Bu Guru kemarin. Saya harus berpikir tentang peristiwa itu, baru saya bisa mengerjakan. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya HOTS itu begitu Bu, yang menuntut anak untuk bisa berpikir kritis. Nah, di mana indikator itu Ibu tunjukkan di mana di perangkat ini? Ada di soal evaluasi, Bu. Kan, ditunjuk di indikator. Oh, di indikator. Ya, maaf. Untuk di indikator, saya menggunakan yang, bentar Bu. Nah, Ibu ingat saja. Menganalisis, indikator. ya. Menganalisis. Lalu anak-anak saya minta untuk memisahkan jenis pekerjaan. Itu masuknya ke C5. Lalu ada lagi tentang menyimpulkan, Bu. Menyimpulkan antara pentingnya sumber daya alam dan kelestarian sumber daya alam itu. Jadi anak setelah mengamati tadi, anak-anak diminta menyimpulkan, lalu mereka melakukan presentasi. Selain itu, saya juga meminta anak untuk saling berdiskusi antara satu dan lainnya. Jadi mereka menggabungkan antara pengalaman anak yang satu dengan pengalaman anak yang lainnya, begitu Bu. Iya, baik. Dalam penyusunan indikator, apakah semua Ibu susun berbasis HOTS atau tadi kan untuk indikator HOTS-nya adalah mengidentifikasi ya, siswa mampu mengidentifikasi. Dalam perangkat yang Ibu susun, adakah yang tidak berbasis HOTS? Ada Bu, untuk yang pelajaran IPS tadi, di sini kan ada KD-nya mengidentifikasi. Jadi saya mengambil indikator penunjang, menyebutkan dulu, baru anak setelah menyebutkan kan C1. Lalu saya naikkan ke menganalisis C4. Setelah itu, setelah anak bisa menganalisis, anak-anak saya minta untuk memisahkan dan menyimpulkan. Begitu, Bu. Ya. Bu Ani, apa perbedaan indikator utama dan indikator penunjang? Indikator utama adalah indikator yang langsung kita tujukan ke tujuan pembelajaran yang tertera pada KD, sedangkan indikator penunjang kalau menurut saya itu adalah indikator yang kita gunakan untuk tataran menuju ke indikator intinya, Bu. Mana indikator, misalnya indikator keterampilan. Pada rubrik itu sudah tercapai atau belum? Oh iya. Atau bagaimana indikator kognisi, indikator afeksi? Iya, Bu. Itu gimana ya? Saya menggunakan pedoman penilaian, Bu, yang dievaluasi itu ada yang aspek-aspek yang saya nilai itu semua tercantum di sana. Misalnya kalau pembelajaran secara kelompok, anak-anak mulai dari tanggung jawab, disiplin, lalu kerjasama antar kelompok, sampai dengan hasil akhir, itu semua saya amati, Bu, di dalam rubrik itu ada. Lalu untuk soal evaluasi pengetahuannya, itu saya gunakan rubrik juga, ada penilaiannya skornya ada 0 sampai 4, itu juga sudah ada yang mendapat nilai 0 itu yang bagaimana, yang mendapat nilai 1 yang bagaimana, yang mendapat nilai 4 yang bagaimana, itu ada, Bu, di pedoman penilaiannya di bagian evaluasi. Nah, kan ada 3 evaluasi yang Ibu lakukan ya? Iya, Bu. Ya, bisa lebih spesifik Ibu Ani? Ya, misalnya itu ya Bu, untuk yang pertama saya memberi penilaian ke yang ini untuk IPS-nya. IPS-nya saya mengambil dari segi misalnya anak bisa itu kan tentang membedakan antara kegiatan-kegiatan ekonomi. Anak bisa menyebutkan 3 kegiatan ekonomi, menjelaskan dan memberi contoh, itu saya beri nilai 4. Untuk misalnya bisa menyebutkan 2, itu saya beri nilai 3. Bisa menyebutkan yang betul 1, saya beri nilai 2. Kalau misalnya mereka bisa menyebutkan tapi tidak ada yang betul, saya beri nilai 1.
Dan untuk yang tidak bisa menyebutkan sama sekali, bahkan tidak memberi jawaban, itu saya beri nilai 0, Bu. Begitu, salah satunya. Iya, baik. Saya kira cukup ya. Kami bisa menangkap apa yang Ibu sudah jelaskan. Bu Hikmah, saya kira peserta bisa Saya sampaikan dulu, Bu.